Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Veronica. NIM saya 211904333. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan cara penanganan rapat. Pertama, sebelum saya menjelaskan tahapan penanganan rapat, saya akan menjelaskan apa itu rapat. Rapat yaitu suatu bentuk media komunikasi kelompok bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat juga sebuah alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok dan media pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Salah satu komunikasi kelompok secara resmi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penanganan rapat yang dimulai dari 1. Perencanaan rapat. Dalam pelaksanaan rapat ada dua hal yang harus diperhatikan agar rapat tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal-hal tersebut yaitu: pertama, melihat tujuan rapat. Hal ini dilakukan agar mengetahui tujuan rapat tersebut dilaksanakan untuk apa. Misalkan, rapat untuk memecahkan masalah, atau membuat suatu keputusan, ataupun rapat untuk mengambil atau mengumpulkan informasi. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Persiapan tersebut dilakukan dengan mempersiapkan konsep surat undangan beberapa hari sebelum rapat tersebut berlangsung. Harus mempertimbangkan kembali daftar peserta rapat yang harus diundang, dan sehari sebelum rapat berlangsung, sekretaris harus memastikan jumlah peserta yang hadir maupun yang tidak hadir yang diundang ke dalam kegiatan rapat tersebut. Namun, apabila ada peserta rapat yang berhalangan hadir, maka seorang sekretaris bisa meminta kepada orang yang berhalangan untuk mewakilkannya pada orang yang paham terhadap materi yang akan dibahas nanti dalam rapat. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Hal ini sangat penting untuk dipersiapkan karena ruangan yang nyaman dan dapat membuat suasana rapat menjadi lebih kondusif. Yang keempat, membuat daftar acara. Daftar acara rapat sangat dibutuhkan, maka dari itu daftar acara rapat harus disusun secara sistematis, dan jangan lupa untuk mendatangkan seorang moderator untuk membantu memandu rapat tersebut agar berjalan dengan lancar. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Dalam mempersiapkan undangan rapat, seorang sekretaris juga harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Bahan tersebut dapat berupa: pertama, agenda rapat sebelumnya; yang kedua, hasil rapat sebelumnya; yang ketiga, bahan-bahan tersebut harus sudah difotokopi sesuai dengan jumlah peserta rapat. Yang keenam adalah mempersiapkan peralatan rapat. Peralatan yang biasanya dibutuhkan dalam rapat yaitu: yang pertama ada papan tulis, kedua spidol, ketiga clip chart, yang keempat ada overhead projector, yang kelima ada LCD, yang keenam ada tape recorder untuk merekam jika diperlukan, yang ketujuh ada pulpen dan pensil untuk mencatat, ada proferator, ada gunting, dan lain-lain. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah pada saat rapat dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Hadir tepat waktu untuk mengecek semua kebutuhan yang akan digunakan pada saat rapat. Yang kedua, memastikan semua alat dan bahan presentasi sudah siap untuk ditampilkan pada saat rapat. Yang ketiga, mencatat hasil rapat. Yang keempat, memastikan semua pembicara telah membahas agenda yang telah ditentukan. Pembahasan yang ketiga adalah: setelah rapat selesai dilaksanakan, biasanya setiap peserta akan dikirimkan hasil akhir dari rapat tersebut yang telah ditulis oleh notulen atau sekretaris itu sendiri. Namun, sebelum notulen itu disebarkan, sekretaris harus mendapat persetujuan dari pimpinan, kedua pembicara, dan dari pihak-pihak senior yang hadir dalam rapat tersebut.